Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah, bagaimanakah kabar kalian sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan juga selalu sukses di dalam karir dan juga usahanya. Dan juga sobat semuanya, saya doakan apa yang kalian cita-citakan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat semuanya, di sini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu keris koleksi terbaru dari Galeri Bumi Mojopahit, yaitu dia punya pamor, tapi dia pamornya adalah pamor langka, yaitu pamor lam alif. Nah, di sini kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Nah, coba kalian perhatikan, kalau di sini sobat semuanya, kalian melihat warangkanya sudah dalam keadaan bersih dan dalam keadaan kinclong. Kalau kalian melihat di sini juga, ini seperti kayak nginden untuk kayunya. Nah, ini sudah dalam keadaan bersih karena sudah diservis. Dan untuk kerisnya sendiri sobat, ini pun juga sudah saya warangkan. Nah, jadi sudah sangat lengkap. Jadi sudah sangat layak untuk dijadikan sebuah koleksi. Nah, seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan untuk pendoknya sendiri, ini pendok bunton, dan untuk warangkanya memakai setel dari Ladrang Surakarta. Begitupun juga dengan dedernya memakai deder Surakarta. Nah, coba kita akan buka untuk kerisnya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu sobat semuanya, saya ingin memberitahukan kepada kalian semuanya bahwasanya semenjak saya mendapatkan keris ini, waktu saya bikin sebagai sebuah status di Facebook saya, itu banyak sekali yang ingin memaharinya. Bahkan ada juga yang bilang bahwasanya kalau dimaharkan nanti silakan hubungi saya mas, karena saya berminat dengan keris itu. Karena apa sobat semuanya? Karena memang untuk pamor-pamor kayak semacam kayak lam alif seperti itu adalah pamor yang langka. Kalau kalian membukanya di buku pamor, kayaknya nggak ada untuk pamor lam alif. Nah, coba kita akan melihatnya seperti apa sih kerisnya dan seperti apa pamornya. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari pusakanya. Akan saya buka untuk plastiknya karena ini masih baru saja diwarangi, dari selesai diwarangi. Nah, ini adalah penampakan dari pamornya. Kalau melihat bentuknya ini sobat, saya meyakini ini adalah pamor titipan. Nah, nanti kita akan mendefinisikan apa sih pamor titipan itu, dan kita juga akan mereview ini dapur apa. Nah, untuk itu langsung saja kita akan membuka bukunya. Coba kita akan melihat buku. Kira-kira ini masuk di dapur apa? Nah, di sini sobat semuanya, ada yang namanya dapur jalak ruwuh, atau dapat disebut dengan jalak ruwuh, ya kan? Adalah salah satu dapur keris lurus yang berukuran bilahnya ini normal. Jadi permukaan bilahnya ini nggigir sapi. Nah, ini nggigir sapi seperti ini sobat. Ini nggigir sapi. Keris itu bergandik polos. Nah, gandiknya polos seperti ini. Lalu dia ada pejetannya. Nah, pejetan ini. Lalu dia juga ada gusennya. Nah, gusen itu di sini sobat. Nah, kalau kalian amati gusen itu adalah bagian sini. Nah, kalau ini diricikan di buku dapur. Nah, ini adalah yang namanya gusen. Nah, ini sobat semuanya. Lalu kita akan melanjutkan lagi. Nah, setelah gusen juga odo-odo atau ada-ada. Yang dinamakan odo-odo itu yang ini sobat. Nah, ini adalah odo-odonya. Nah, ini. Nah, coba kalian amati. Nah, ini adalah odo-odo atau ada-ada. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, di sini. Nah, jika melihat dari ricikannya seperti itu, maka ini masuk di dapur jalak ruwuh. Nah, jalak ruwuh ini sepintas lalu keris dengan dapur jalak ruwuh ini mirip dengan tilam upih atau brojol. Memang ya, bedanya yang jelas adalah bilahnya yang lebih tebal dan kebanyakan ngadal meteng. Ngadal meteng itu ya seperti inilah
kayak ini, kayak geger lembu seperti ini sobat. Ini juga ada yang menamakan dengan ngadal meteng. Nah seperti ini sobat. Nah sobat semuanya, setelah kita mendefinisikan atau melihat dari ricikannya masuk di dapur jalak ruwuh, coba saya akan sedikit mengartikan tentang makna jalak ruwuh itu apa. Jadi jalak ruwuh itu bermakna jalak, luru, woh. Ruwuh itu dari dua kata, ru itu luru, woh itu woh. Woh itu adalah buah. Jadi artinya adalah jalak mencari buah. Jadi luru woh, ruwoh, jalak mencari buah. Pada zaman dahulu, keris berdapur jalak ruwuh diberikan orang tua kepada anaknya atau kepada siapa saja yang hendak merantau bekerja atau menuntut ilmu. Nah, untuk ilmu sendiri ini sobat, ini sangat luas. Bisa ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu kehidupan, dan juga yang lainnya. Jadi makna dari ilmu di sini ini bermakna luas banget. Itulah kenapa buah di sini. Nah, di dalam maksud dari buah di sini sobat, ini perlambang dari sesuatu yang hendak dicari. Bisa berupa nafkah keluarga atau juga ilmu pengetahuan. Jadi di sini jalak itu dilambangkan sebagai kita atau sebagai manusia pemilik. Dan woh ini atau buah di sini ini dilambangkan sesuatu yang hendak dicari. Nah, itu adalah definisi dari jalak ruwuh atau jalak luru woh atau burung jalak mencari buah. Nah, kita nanti akan melihat pamor yang terdapat di keris ini, termasuk pamor apa dan namanya ini pamor apa. Nah, sobat semuanya, kenapa saya harus mengajak kalian untuk mereview lebih jauh lagi? Karena kalau di sini kalian melihat ini pamor ini adalah pamor lam alif, memang iya. Tapi kalau kalian amati secara lebih teliti, nah pamor ini semacam kayak dititipkan. Nanti kita akan mencari tahu apa sih pamor titipan itu. Untuk itu kita akan melihatnya di buku Ensiklopedi Keris. Nah, ini titipan pamor atau pamor titipan adalah pamor yang dibuat secara sengaja, yang dipasang atau disusulkan setelah keris selesai dibuat. Jadi dia dibuat itu setelah selesai kerisnya dibuat, baru pamor tersebut dititipkan atau dipasang. Nah, seperti itu. Penambahan atau titipan pamor ini dimaksudkan untuk menambah tuah atau kekuatan gaibnya, dan biasanya dikerjakan oleh sang empu atas pesanan dari pemilik keris itu. Umpamanya, sebilah keris berpamor wos wutah oleh empunya pembuatnya, kemudian disisipi dengan pamor kul buntet, maka pamor kul buntet pada keris itu adalah pamor titipan. Pamor titipan kadang-kadang juga disebut pamor ceblokan. Istilah titipan lebih sering digunakan oleh pecinta keris di Yogyakarta, sedangkan di Surakarta lebih sering disebut ceblokan. Nah, kalau kalian melihat di sini gambarnya ini, nah ini adalah teknik dari pembuatan pamor titipan sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah calon pamornya. Nah, ini di semacam kayak dilubangi atau apa ya? Kalau di sini kalian lihat, kalau ini nggak sampai dilubangi, hanya semacam kayak digoreskan agak berlubang, lalu ditancapkanlah pamor yang dimaksud adalah pamor titipannya itu. Nah, ini. Nah, setelah itu bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah pamor titipan. Nah, jadi dari ini gambarannya saja sudah terlihat kalau pamor ini memang pamor titipan. Dengan cara mengamati pembuatannya, jelas bahwa pamor titipan tergolong pamorkan, yakni pamor yang bentuk gambarnya direkayasa lebih dahulu oleh sang empu. Keris yang memakai pamor titipan atau ceblokan biasanya tergolong keris tayuhan, jarang yang keris ageman. Jadi keris tayuhan itu adalah salah satu keris yang dia mengedepankan atau mengutamakan sisi esoterinya saja, mengutamakan isi atau daya tuahnya, daya gaibnya, daripada mengutamakan keindahan
bilah kerisnya. Nah itu sobat, itu adalah keris tayuhan. Nah pantas saja sobat semuanya bahwa jika kita melihat dari pusaka ini memang kayaknya masuk di keris tayuhan. Nah sobat semuanya, mungkin dari kalian ada yang bertanya, apakah memang ada sih mas pamor lam alif itu? Jadi kalau kalian membuka di buku pamor ataupun buku ensiklopedi keris, kalian tidak akan mendapatkan keterangan tentang keris berpamor lam alif ini sobat. Kita harus mencarinya di referensi yang lainnya sobat. Nah di sini saya sudah mencari di referensi lainnya dan saya sudah ketemu. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pamor lam alif ini sobat. Jadi pamor ini dianggap sebagai salah satu pamor langka dalam Khasanah Tosan Aji Nusantara. Kemungkinan pamor lam alif ini dikenal sejak zaman Wali Songo menyebarkan agama Islam. Jadi inspirasi dari pamor ini berasal dari kombinasi huruf lam dan juga huruf alif. Huruf lam alif sobat semuanya sering kita jumpai pada kalimat la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah. Huruf alif ini mensifati huruf lam yang diartikan sebagai keadaan kepasrahan diri hamba kepada Tuhannya. Itu berarti bahwa seorang hamba tidak akan terlepas dari skenario dari Sang Maha Pencipta dan segala yang terjadi pada dirinya semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sobat. Jadi pamor lam alif ini biasanya terletak di bagian sorsoran. Nah, kalau kalian melihat di sini di bagian sorsoran ada juga yang menyebut di bagian belumbangan sini. Nah, seperti itu. Dalam kepercayaan tradisional, pemilik keris pamor lam alif ini sobat akan selalu dilindungi dalam kehidupan dan terhindar dari wabah dan penyakit. Sesuai dengan makna filosofi yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pemilik keris dengan pamor ini diharapkan untuk berperilaku baik dan kuat ibadahnya agar senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Ada kisah sobat semuanya tentang lam alif. Jadi saya ingin membagikan sebuah cerita atau sebuah alkisah pada zaman dahulu, pada zamannya Kanjeng Nabi dulu, Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi seperti ini sobat. Alkisah pada zaman dahulu ada Yahudi yang bertanya pada Nabi Muhammad, apa faedah dari huruf hijaiyah? Lalu beliau berkata kepada Ali sobat untuk menjawabnya. Ali silahkan dijawab. Tapi di situ Rasul juga mendoakan Ali agar sukses dalam menjawab tersebut. Lalu Ali berkata sobat, tidak ada satu huruf pun kecuali bersumber pada nama-nama Allah. Kemudian Ali menjabarkan mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Itu kalau di sini saya tidak menjabarkan semuanya. Jadi di sini saya cuma mengambil di huruf lam alifnya saja sobat. Jadi di situ Ali mulai menjabarkan dari huruf alif yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup dan kokoh. Lalu menginjak pada di huruf lam alif, beliau Ali menjabarkan artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Itulah sobat semuanya, pada saat itu setelah mendengar penjelasan tentang arti huruf hijaiyah tadi, konon di dalam kisahnya sang Yahudi tersebut lalu masuk Islam. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau melihat dari kisah tersebut dan juga teknik pembuatannya ini, saya meyakini bahwa keris dengan pamor lam alif ini bukan keris sembarangan. Jadi selain dia merupakan keris tayuan, makna atau yang terkandung di dalam huruf lam alif ini sangat-sangat bagus sekali, kalau boleh dibilang seperti kayak ini mengesakan dari Tuhan. Nah, seperti itu sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari dapur keris dengan dapur jalak ruwuh dan berpamor lam alif. Ternyata sobat semuanya, kalau saya boleh bilang, di dalam pusaka ini termaktub atau ada maksud yang sangat-sangat luar biasa sekali, mulai dari dapurnya sampai di pamornya. Jadi kalau boleh disimpulkan, di dalam dapurnya jalak ruwuh, jalak adalah bermakna kita, ruwuh itu bermakna
mencari uwoh, mencari ilmu, mencari rezeki, mencari jati diri. Jadi seperti itu. Jadi jalak ruwuh itu bermakna bahwasanya kita sebagai manusia harus pandai mencari rezeki, kita pandai mencari ilmu, dan juga harus pandai mencari jati diri. Nah seperti itu. Kalau di dalam pamornya sendiri sobat semuanya, kalau disimpulkan ini bermakna tentang ketauhidan. Nah seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila saya dalam mereview tadi ada kesalahan ataupun juga di dalam kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.